Bab 028. Bu Marwah mengangkat pandangannya. Saya nggak minta dimaafkan, karena pun tidak ingin minta maaf. Tapi saya datang hanya ingin melihat cucu saya. Alia bangkit berdiri. Telah melangkah ke kamar, lalu kembali beberapa menit kemudian, menggendong Isa yang sedang tertidur. Ia tidak menyerahkan bayi itu ke pangkuan Bu Marwah, hanya mendekat dan duduk kembali. Namanya Isa Zafran Malik, ujar Alia. Kuat. Pintar. Lahir tanpa seorang ayah di sisinya. Tapi dia tidak pernah kekurangan cinta. Bu Marwah menggigit bibirnya. Air matanya akhirnya jatuh. Telah menatap Isa lama sekali, seolah menanamkan wajah cucunya dalam-dalam ke dalam hati. 41. Kamu mirip abimu saat masih bayi. Nak. Bisiknya. Alia tak berkata apa-apa lagi. Tapi ia tidak juga mengusir. Setelah cukup lama, Santi membantu mendorong kursi roda keluar. Sebelum keluar rumah, Bu Marwah menoleh. Terima kasih sudah mengizinkan saya masuk, Alia. Alia menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, selama Umi bisa menerima Isa, aku nggak punya hak untuk melarang Umi menemui Isa. Dan pintu tertutup pelan. Santi bersama majikannya sudah pulang. Di dalam rumah yang tenang itu, suara langkah roda kursi Bu Marwah menggema lembut di lantai marmer. Santi, dengan sabar mendorong perlahan dari halaman hingga masuk ke ruang tengah. Baru saja Bu Marwah melepas kerudungnya dan hendak beristirahat, suara langkah cepat Najwa terdengar mendekat. Umi dari mana? Tanya Najwa penuh curiga, matanya tajam menatap ibunya yang baru saja kembali. Bu Marwah menghela napas. Ia sudah tahu pertanyaan itu akan muncul, dan memang ia tak berniat berbohong. Umi tadi ke rumah Alia, jawabnya pelan. Raut wajah Najwa seketika berubah. Ke rumah Alia. Bu Marwah mengangguk. Iya. Umi ketemu Isa. Najwa makin tidak percaya, suaranya meninggi. Kenapa? Untuk apa? Santi yang merasa tidak enak buru-buru undur diri ke dapur, meninggalkan keduanya dengan ketegangan yang mulai mengental. Bu Marwah mengelus pahanya sendiri yang tertutup selimut tipis. Matanya menatap kosong ke depan, Umi cuma merasa harus ke sana. Umi bawa boneka yang dulu Umi simpan, buat cucu yang sudah nggak ada. Sekarang, boneka itu Umi kasih ke Isa. Apa? Najwa setengah berteriak. Itu boneka buat anak aku kan? Anak aku. Kenapa malah dikasih ke Isa? Sih. Bu Marwah menoleh pelan ke arah menantunya. Tapi anakmu sudah nggak ada, Najwa. Dan boneka itu harusnya punya cucu Umi. Isa juga cucu saya, suka atau enggak? Najwa menatap ibunya tak percaya, terperangah dengan perubahan drastis ini. Dulu Umi sendiri yang bilang nggak mau ngakuin Isa sebagai cucu. Umi bilang anak dari wanita kurang ajar. Sekarang kenapa tiba-tiba berubah? Bu Marwah tidak langsung menjawab. Telah menggigit bibirnya, lalu berkata, kadang kehilangan membuat kita sadar, Nak. Umi udah terlalu keras. Mungkin ini peringatan dari Allah. Lewat kehilangan cucu dari kamu juga. Umi cuma nggak mau mati dalam benci. Najwa terdiam. Ucapan itu terdengar sangat asing dari mulut Bu Marwah, yang biasanya keras kepala dan penuh gengsi. Tapi perubahan itu justru membuat Najwa takut. Kalau Umi sudah mulai simpati sama Alia, berarti sebentar lagi Umi juga bisa mulai menerima. Mereka kembali. Siapa? Tanya Bu Marwah,
meski ia tahu arah ucapan itu. Najwa menunduk, suaranya gemetar. Alia dan Ryan. 42. Ada jeda panjang sebelum Bu Marwah menjawab. Tapi ucapannya berikutnya lebih membuat Najwa terpukul. Ya ampun Najwa. Umi menerima Isa sebagai cucu, bukan berarti menerima Alia juga. Ada darah Ryan yang mengalir di tubuh Isa. Lagian, Umi gak pernah berpikir untuk minta maaf sama dia. Selama ini bukan Umi biang masalah, tapi dia. Najwa menatap mertuanya, tapi tetap aja, Umi sekarang menerima anaknya Alia. Lambat laun pasti terhasut dengan sikap polos Alia juga seperti Mas Ryan. Sudahlah kamu jangan bicara yang belum terjadi, ibu sudah bantu semampunya. Umi yakin, cinta Ryan cuma milik kamu. Kamu pun tahu itu. Soal Alia, paling itu hanya bayang-bayang rasa bersalah dia, tapi bukan berarti cinta. Terserah Umi lah. Najwa melangkah pergi menuju ke kamarnya. Sementara di tempat lain. Sore itu langit sedikit mendung, angin bertiup pelan menyusuri jalanan kompleks perumahan tempat tinggal keluarga Fahri. Mobil hitam miliknya baru saja masuk ke garasi. Setelah memarkir dengan rapi, Fahri keluar dengan ransel kerja di punggung dan wajah lelah yang tidak bisa disembunyikan. Ia mengajar 2 kelas hari itu di kampus, lalu rapat dengan pihak yayasan pesantren yang sedang mempersiapkan program baru. Tapi semua kelelahan itu sedikit hilang saat melihat sosok Bu Rosa, ibunya, menyambut dari depan pintu dengan senyum lembut seperti biasa. Saat ini, Fahri hanya memiliki orang tua tunggal, sejak ayahnya meninggal beberapa tahun silam. Sudah pulang, Nak? Tanya Bu Rosa seraya membukakan pintu rumah. Iya, Bu. Tadi agak macet di jalan. Mereka masuk ke ruang keluarga. Fahri meletakkan tas dan duduk sambil melepas jam tangan, bersandar sejenak. Namun belum sempat benar-benar beristirahat, Bu Rosa duduk di sebelahnya, dengan tatapan serius tapi penuh kasih. Fahri, panggilnya dengan nada lembut, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Fahri melirik, lalu tersenyum tipis. Kenapa, Bu? Tumben nadanya berat. Bu Rosa menarik napas. Kamu sudah cukup mapan sekarang. Karir jelas, penghasilan baik, punya rumah sendiri. Ibu tahu kamu sibuk dan punya banyak tanggung jawab, tapi... Setelah menatap wajah putranya lekat-lekat, ibu ingin kamu menikah. Fahri diam. Tidak kaget, karena memang sudah waktunya pertanyaan itu datang. Tapi tetap saja, rasanya seperti lemparan batu kecil ke hati. Kamu sudah cukup dewasa, Nak. Usia sudah matang, Ibu. Ya, Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia. Punya teman hidup, punya keluarga sendiri. Ibu nggak mau kamu terlalu lama sendiri. Kalimat itu menggantung di udara. Fahri menunduk. Matanya menerawang jauh. Dan di dalam pikirannya, perlahan muncul wajah lembut seorang wanita Alia. Wajah Alia saat tersenyum lembut sambil menggendong Isa. Wajah kuatnya saat berbicara di depan para santri. Wajah rapuhnya saat menyeka air mata setelah dikhianati. Semua wajah itu hadir dalam pikirannya seperti cuplikan film yang diputar ulang berulang-ulang. Fahri menelan ludah, Bu. Iya, Nak. Bu Rosa menggenggam tangan putranya. Ada seseorang yang selama ini Fahri pikirkan. Mata Bu Rosa langsung berbinar. Siapa? Ibu kenal. Fahri tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang. Namanya Alia. 43.
Bu Rosa berpikir sejenak. Lalu wajahnya seketika tampak mengenali. Alia. Maksudmu? Wanita yang baru-baru ini kamu antar dari pesantren. Yang sudah pernah menikah itu. Fahri mengangguk pelan. Ibu dengar banyak hal tentang dia dari teman-teman pengajian di kompleks. Mantan istri Ustadz Ryan, kan? Iya, Bu. Suasana menjadi hening sejenak. Bu Rosa menatap anaknya dalam-dalam. Kamu serius sama dia? Fahri diam, lalu dengan suara rendah ia menjawab, Fahri belum tahu pasti. Tapi setiap hari. Wajahnya muncul dalam doa Fahri. Saat lihat dia berjuang sendiri, jadi ibu, tetap kuat dan anggun, tetap menjaga kehormatannya. Aku rasa dia pantas bahagia. Bu Rosa menggenggam tangan Fahri lebih erat. Nak, kalau memang kamu serius, ibu akan dukung. Ibu nggak lihat masa lalunya, ibu lihat bagaimana kamu bicara tentang dia. Tapi kamu harus tahu, jalan ke sana mungkin nggak mudah. Karena dia membawa luka. Dan kamu harus siap menghadapi bayang-bayang dari masa lalunya juga. Fahri mengangguk, sorot matanya tegas meski masih ada keraguan. Fahri cuma ingin jadi seseorang yang bisa jaga dia. Kalau bukan sebagai suami, setidaknya sebagai pelindung. Bu Rosa tersenyum hangat. Kalau begitu, mulai dari sekarang, kamu harus mulai melangkah. Fahri menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, sebuah senyuman pelan muncul di wajahnya. Lah tahu, jalannya masih panjang. Tapi malam itu, ia sadar hati yang selama ini diam, kini mulai memanggil nama seseorang dengan lebih berani, Alia Khairunisa. 44. Beberapa hari kemudian, Fahri belum sepenuhnya tahu cara terbaik untuk melangkah, seperti kata ibunya. Tapi yang jelas, ia tidak ingin tergesa. Segalanya harus dilakukan dengan niat yang benar, bukan karena kasihan, bukan juga karena pelarian. Ia ingin Alia tahu bahwa ada seseorang yang mencintainya tanpa tekanan, tanpa bayang-bayang luka masa lalu. Sore itu, Fahri kembali mengantar Alia dari pesantren. Kali ini, Mira sedang berhalangan, jadi hanya mereka berdua di dalam mobil. Di perjalanan, Alia membuka topik ringan soal santri-santri yang makin aktif dan banyak bertanya. Fahri tertawa kecil, senang melihat Alia bisa menyesuaikan diri begitu cepat. Santri-santri itu mungkin menemukan sosok panutan baru di kamu, ujar Fahri sembari fokus menyetir. Alia tersenyum kecil. Jangan lebay, Mas Fahri. Aku nggak lebay Al. Aku jujur. Alia melirik sekilas, ada canggung yang terasa tapi tidak menyakitkan. Bahkan nyaman. Setibanya di depan rumah, seperti biasa, Fahri membukakan pintu untuk Alia. Sebelum masuk, Alia sempat menoleh dan berkata, "Terima kasih ya. Udah sering nganterin. Gak enak juga rasanya terus nyusahin kamu." Fahri menatapnya lembut. Aku nggak pernah merasa disusahkan, Alia. Alia mengangguk pelan, menunduk. Salam buat orang tua, ya. Akan kusampaikan. Alia masuk ke rumah. Tapi berbeda dari biasanya, Fahri tidak langsung pergi. Ia memutar balik mobil, namun tidak menjauh. Ia berhenti di ujung jalan, memandangi rumah itu dari kejauhan. Di dalam rumah, Bu Rahmah melihat putrinya pulang dengan wajah yang tampak.
Ringan. Fahri lagi yang antar. Alia mengangguk sambil melepas himar dan meletakkannya di kursi. Iya, Bu. Orangnya makin kesini baik banget, iya. Alia tidak langsung menjawab. Hanya tersenyum, kemudian duduk di dekat box bayi Isa, mengelus rambut putranya yang tertidur. Bu, gumam Alia pelan, menurut Ibu. Kalau ada seseorang yang datang dengan niat baik, tulus, dan tidak menuntut apa-apa, apa aku harus buka hati? Bu Rahmah yang sedang mengaduk teh di dapur, menghentikan gerakannya. Melirik ke arah putrinya. Yang datang itu Fahri. Alia tidak menjawab. Tapi kamu ingin ibu bilang ya, kan? Alia akhirnya tersenyum kecil. Entahlah, Bu. Kadang aku takut. Takut ternyata aku masih membanding-bandingkan. Takut ternyata aku masih belum benar-benar pulih. 45. Bu Rahmah mendekat, duduk di sebelah Alia. Sayang. Membuka hati bukan berarti melupakan luka. Tapi memutuskan untuk tidak hidup di dalamnya terus-menerus. Alia menunduk, menggenggam jemari mungil Isa yang hangat sembari mendengar ucapan ibunya. Sementara itu, di tempat lain, Fahri duduk di ruang keluarga, berbicara kembali dengan ibunya. Malam itu, ia lebih yakin dari malam-malam sebelumnya. Bu, seandainya aku melamar Alia, Ibu bersedia temani. Bu Rosa menatap putranya lama. Lalu tersenyum. Gak perlu kamu tanya lagi. Dengan senang hati ibu temani. Toh itu juga yang ibu harapkan dari dulu kan. Dan di dalam hatinya, Fahri menutup sebuah bab panjang penantian, dan bersiap memulai bab baru dengan Alia, jika memang Allah mengizinkan. 2 hari sebelum hari yang direncanakan untuk melamar, Fahri duduk bersama ibunya di ruang makan, sore yang tenang setelah ia pulang dari mengajar. Rencananya ia ingin membahas lebih lanjut hari di mana ia ingin menunjukkan niat baiknya untuk menjadi bagian dari hidup Alia. Namun belum sempat mereka membahas lebih jauh, ponsel Fahri berdering. Nama Alia tertera di layar. Fahri langsung mengangkat dengan suara lembut. Halo, Assalamualaikum, Alia. Waalaikumsalam, Mas Fahri. Maaf mengganggu sore-sorenya. Aku cuma mau menyampaikan kabar Isa akan diakikah 2 hari lagi. Acaranya di rumah. Aku dan orang tua juga ingin mengundang ibu Mas Fahri untuk hadir, kalau berkenan. Fahri terdiam sejenak. Hatinya mencelos, bukan karena sedih, tapi karena waktunya tidak tepat. 2 hari lagi itu artinya di hari yang sama dengan niat awalnya datang untuk melamar. Oh. Iya. Insya Allah, kami datang, Alia, jawab Fahri dengan tenang. Terima kasih undangannya, dan selamat juga ya, atas akikahnya Isa. Terima kasih, Mas. Setelah panggilan berakhir, Bu Rosa mengangkat alis. Ada apa? Fahri menatap ibunya, lalu menarik napas panjang. Lamaran harus ditunda, Bu. Bu Rosa tampak kecewa sejenak. Kenapa? Fahri lalu menjelaskan soal undangan akikah Isa dari Alia. Saat-saat seperti itu, rasanya tidak pantas aku datang dengan agenda pribadi. Biarlah hari itu jadi hari bahagia Isa, dan aku datang sebagai tamu biasa.
Bukan lelaki yang membawa niat lain, ucap Fahri lirih. Bu Rosa mengangguk, walau terlihat sedikit kecewa. Tapi ia menghargai sikap Fahri yang menjaga etika dan waktu. Ya sudah, insya Allah ada waktunya. Yang penting kamu tetap hadir. Dan tunjukkan niat baik kamu, meski belum melamar hari itu. Fahri tersenyum tipis. Iya, Bu. 46. Sementara di tempat lain, Ryan tengah duduk di ruang tamu saat amplop berwarna coklat muda disodorkan kepadanya oleh Santi, art mereka. Di sudut amplop tertera tulisan tangan, undangan akikah Isa Zafran Malik. Tangan Ryan refleks gemetar begitu membaca nama itu. Bu Marwah yang duduk di kursi rodanya memperhatikan ekspresi putranya yang langsung berubah. Ia pun meminta Santi menyerahkan amplop itu padanya. Dikasih undangan. Bisa-bisanya Alia buat acara tanpa ngomong dulu ke kamu, Rai. Ucap Bu Marwah, tajam dan penuh nada membakar. Ryan terdiam. Ia justru merenung, bukan marah. Najwa yang ikut duduk di sana hanya menunduk. Ia sadar, semakin lama Ryan semakin tidak bisa dikendalikan dengan emosi. Tapi Bu Marwah masih bersikeras, membakar api dengan bensin. Dia itu cuma mantan istri. Kalau soal anak, ya kamu juga punya hak. Harusnya kamu yang tentuin, bukan dia seenaknya. Kamu harus protes, Rai. Harus datang, dan bikin dia malu. Pak Asmi yang baru pulang dari masjid menyimak dari balik pintu. Ia menggeleng pelan dan langsung masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Ia tahu, jika ia ikut bicara, pasti akan berakhir ribut. Hari akikah Isa. Rumah Alia terlihat semarak. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan, beberapa ibu-ibu membawa kado, anak-anak kecil berlarian di halaman. Isa tertidur pulas di dalam kamar, dijaga oleh Mira dan Bu Rahmah. Fahri datang bersama ibunya dan langsung membantu mempersiapkan acara. Semua berjalan dengan tenang. Hingga sebuah mobil berhenti di depan rumah. Ryanem turun pertama, kemudian membantu menurunkan kursi roda ibunya. Bu Marwah duduk dengan wajah sinis. Najwa datang menyusul, tetap tampil manis, meski hatinya kalut. Alia yang sedang menyambut tamu, menegang melihat rombongan itu. Tanpa basa-basi, Bu Marwah langsung memotong antrian salam. Suaranya nyaring terdengar. Acara segini besar, tapi nggak ada sedikit pun konsultasi ke abinya si Isa. Ini akikah apa pamer kekuatan sebagai janda sukses, hah? Semua tamu langsung menoleh. Suasana yang tadinya hangat berubah tegang. Mira hampir berdiri untuk membalas, tapi Alia menahan tangannya. Alia maju perlahan, tetap tenang meski wajahnya pucat. Saya pikir, urusan anak saya, cukup saya dan keluarga saya yang tahu, kalau datang untuk membuat gaduh, silakan kembali, Umi. Bu Marwah naik darah. Berani kamu ngomong begitu ke saya? Kamu tuh mantan istri, dan anak itu harusnya dibesarkan dengan restu dua keluarga. Pak Asmi yang ada di belakang hanya bisa menepuk jidat. Ia menarik napas panjang, lalu berkata keras, "Sudah, Marwah. Cukup. Ini bukan waktunya mempermalukan diri sendiri." Najwa mencoba menenangkan mertuanya, tapi terlambat. Semua mata menatap sinis ke arah Bu Marwah. Di mana ada Bu Marwah, selalu aja ada keributan. Padahal belum lama ini kamu datang dengan baik melihat Isa di rumah kami.
Sekarang malah bikin ulah lagi, tukas Bu Rahmah memasang badan untuk Alia putrinya. Coba kamu pikirkan Bu Rahmah, keluarga mana yang tidak marah saat anak atau cucunya mau akikah tapi malah tidak dilibatkan. Hanya diberi undangan jadi, memangnya orang tuanya Isa itu cuma Alia apa? Terus. 47. Kalian anggap apa anak saya Ryan? Cecar Bu Marwah berapi. Ryan menghela nafasnya, jelas dia kecewa dengan keputusan yang Alia ambil tanpa melibatkan dirinya. Seolah Alia tidak pernah menganggap Ryan sebagai ayahnya Isa. Apa yang dikatakan Umi semuanya benar, harusnya kamu Alia kasih tahu aku kalau menyangkut Isa. Bayi itu adalah darah dagingku, sebenci apapun kamu padaku, tetap tidak akan bisa memutuskan ikatan aku dengan Isa, ucap Ryan. Alia yang berusaha diam sejak tadi, akhirnya angkat bicara. Seharusnya kalian bersyukur masih saya undang di momen penting Isa ini. Melihat apa yang udah kalian lakukan terhadap saya dulu, rasanya kalau orang lain tidak akan mau berurusan dengan kalian lagi. Dan kamu Mas, harusnya aku nggak perlu kasih tahu kamu Isa mau agigah atau hal lainnya. Sebagai ayahnya, apa kamu nggak punya inisiatif apapun untuk bertanya? Ucapan Alia membuat suasana hening beberapa saat. Alia. Mas. Kalau kamu dan Umi kamu datang kemari hanya untuk membuat keributan di hari penting anakku, lebih baik kalian pergi. Jangan kotori acara ini. Semua orang melihat kita sekarang, kamu nggak takut citra kamu sebagai ustadz bertambah jadi buruk? Belum sempat Ryan menjawab, Bu Marwah sudah terlebih dahulu memotong. Keterlaluan kamu Alia. Seharusnya Umi banyak-banyak bercermin. Kondisi Umi sudah lumpuh, maaf aku harus mengatakan ini. Tapi masih saja suka menghakimi orang lain, Umi nggak takut makin bertambah azab yang Umi dapat. Alia. Jaga ucapan kamu sama Umi aku. Sentak Ryan. Fahri yang melihat Alia dibentak, langsung pasang badan. Saya rasa nggak etis membuat keributan di rumah orang lain seperti ini. Apalagi di depan tamu yang lain. Jika memang acara yang dibuat Alia tidak berkenan bagi Ustadz Ryan dan keluarga, lebih baik tinggalkan tempat ini secara baik-baik. Fahri menunjuk ke arah pintu. Bagi Ryan itu adalah sebuah penghinaan, memangnya siapa Fahri berhak mengatur dirinya. Ryan mengepal tangannya sambil menahan amarah yang hampir meledak. Pak Asmi yang paham situasi, langsung menepuk bahu Ryan. Saya minta Pak Hussein, kedatangan keluarga kami malah menimbulkan kekacauan di acara Isa. Sebaiknya saya bawa istri saya pulang, kata Pak Asmi ketika ia menghampiri Pak Hussein. Pak Hussein mengangguk. Ketika hendak pulang, amarah Bu Marwah masih belum reda. Ryan mendorong kursi rodanya dengan wajah muram. Tapi sesampainya di ambang pintu, salah satu roda kecil tersangkut pada karpet sambutan. Kursi rodanya oleng. Seketika tubuh Bu Marwah tersungkur ke depan, wajahnya menghantam lantai ubin dengan suara dukek. Semua orang yang masih tersisa langsung panik. Mira dan beberapa ibu-ibu langsung menghampiri. Alia terkejut, refleks ingin menolong, tapi ditahan oleh ibunya. Jangan, biar yang lain saja. Dia sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri, ucap Bu Rahmah lirih. Pak Asmi langsung berjongkok, menahan istrinya. Kamu puas sekarang, Marwah? Sudah cukup mempermalukan diri sendiri. Bu Marwah hanya bisa meringis. Bukan karena luka, tapi karena malu.
Semua mata menatapnya. Ia merasa dunia runtuh, tubuhnya jatuh, harga dirinya lebih dulu hancur. 48. Ryan hanya bisa diam, tangannya mengepal kuat. Lah tahu ini semua adalah rentetan akibat sikap keras ibunya sendiri. Dan yang paling membuatnya tercekik adalah kenyataan bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa selain menanggung malu bersamanya. Beberapa menit setelah keributan, suasana yang semula hening dan canggung mulai kembali tenang setelah Bu Marwah dibawa masuk ke dalam mobil oleh Pak Asmi dan Ryan. Beberapa tetangga yang masih duduk pun saling berbisik, menyayangkan keributan yang terjadi di momen yang seharusnya penuh berkah.